Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam kuliah teori grup. Kali ini kita akan membahas tentang koset. Sebelumnya Bapak akan menyapa dulu, bagaimana kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait tentang mulai dari struktur, lalu kita masuk ke grup, subgrup, lalu kita masuk ke grup simetri, berikutnya ke grup siklis, lalu kita juga sudah membahas tentang soal-soal seputar struktur ya. Nah, sebelum kita lanjut ke soal-soal berikutnya, sekarang kita masuk ke grup faktor. Nah, namun sebelum kita masuk ke grup faktor, ada beberapa konsep yang perlu kita kuasai. Salah satunya adalah koset dan subgrup normal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas terlebih dahulu apa itu koset ya. Jadi kita akan membahas koset terlebih dahulu. Baik, kita mulai kuliah kita. Nah, untuk membahas koset kita perlu ulas kembali mengenai kelas ekivalen ya. Kenapa? Karena koset tidak lain adalah kelas ekivalen ya. Kalau kelas ekivalen kita berbicara partisi himpunan secara umum. Nah, ketika himpunannya kita posisikan sebagai grup, nah kelas ekivalen ini nanti kita katakan sebagai koset ya. Jadi langsung misalkan kita punya relasi ya pada G. Nah, G nya adalah grup dan H adalah subgrup G. Lalu kita definisikan relasi di G, yaitu katakanlah A dan B berelasi jika dan hanya jika hasil operasi A dan inverse B berada di subgrup H ya. Jadi relasinya kita definisikan sebagai A berelasi dengan B jika dan hanya jika hasil operasi A dengan inverse B berada di H ya. Kita ulang lagi. Jadi relasi pada G kita definisikan ya, ini relasinya kita notasikan sebagai tilde ya. Jadi A dan B dikatakan berelasi pada grup G ya, jika dan hanya jika hasil operasi A dan inverse B berada di H ya. Itu definisi operasinya, definisi relasinya. Nah, relasi ini akan mempartisi G dengan kelas ekivalennya kita tandai dengan A bar ya. Jadi kelas ekivalen atau kita sebut sebagai A bar ini adalah himpunan yang isinya adalah anggota himpunan G yang berelasi dengan A ya. Jadi A bar ini adalah isinya semua anggota G yang berelasi dengan A. Jelas ya. Tadi definisi relasinya tidak lain adalah A dan B berelasi ketika hasil operasi A dan inverse B berada di H. Ya, berarti kita tulis ulang. Nah, seperti itu ya. Nah, kita tahu bahwa hasil operasi B dan A inverse ini, lihat nih ya. Di sini karena di definisi ini adalah A dan B, sementara di sini adalah B dan A. Jadi kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan. Ini adalah penyesuaiannya.
dari definisi yang itu ya. Yang ini tuh baris yang ini kalau kita tulisnya tidak lain adalah A berelasi dengan B ini jika dan hanya jika AB inverse anggota dari H. Nah, di sini permintaannya adalah B berelasi dengan A, sehingga yang ini kita sesuaikan. Jadi BA inverse bukan AB inverse ya. Seperti itu. Jelas ya kenapa di definisi AB inverse sementara di baris kedua ini adalah BA inverse, karena di sini B berelasi dengan A, sementara di sini adalah A berelasi dengan B, seperti itu ya. Nah, kembali lagi ke masalah. Nah, ini bisa kita hapus dulu. Nah, sekarang dari info ini kita punya BA inverse anggota dari H. Nah, karena BA inverse ini anggota H, maka akan ada, katakanlah kita misalkan kita pilih BA inverse ini sama dengan kita pilih katakanlah BA inverse sama dengan H ya. Nah, di sini karena BA inverse ini anggota H, pasti BA inverse ini akan sama dengan sesuatu anggota H. Katakanlah sesuatunya itu adalah H ya, kita pilih H, kita namai H, kita misalkan H. Jadi kita punya BA inverse sama dengan H. Nah, di sini kita bisa operasikan kiri dan kanan dengan unsur A, sehingga kita peroleh dari sini kita punya BA inverse kita operasikan dengan A, yang kanan juga di sini punya A ya kan. Nah, kita terapkan karena grup itu memenuhi hukum asosiatif, jadi kita punya BA inverse A ya, di sini H A ya. Kita tahu bahwa A inverse A itu adalah identitas, sehingga yang ini kita peroleh BE ya, BE sama dengan H A. Kita tahu bahwa BE itu tidak lain adalah B itu sendiri ya. Jadi kita punya yang ini ya kan. Jadi B sama dengan HA. Nah, HA ini untuk H-nya anggota H. Nah, ini tinggal kita ganti ya, karena kita B-nya sudah punya nih, B-nya sama dengan HA, ya udah langsung aja B diganti dengan HA. Seperti itu. Nah, di sini H-nya adalah anggota H, jadi sehingga kita punya ya seperti ini. Jadi HA anggota G untuk H anggota H ya sama dengan adalah himpunan HA ya. Jadi di sini nanti kita punya himpunan HA tidak lain adalah kelas ekivalen ya. Nah, kalau kelas ekivalen itu ketika kita berbicara himpunan, G-nya ini sebagai himpunan, kita punya namanya kelas ekivalen ketika relasi kita definisikan pada himpunan G. Nah, sementara di sini G-nya punya struktur. Strukturnya adalah grup. Nah, untuk membedakan kelas ekivalen pada himpunan dengan kelas ekivalen di grup, kita buat istilah baru ya. Nanti istilah itu kita katakan sebagai koset ya. Koset itu tidak lain tadi adalah kelas ekivalen ya. Hanya saja di sini ketika kita bicara koset berarti kita bicara kelas ekivalen di grup ya. Nah, definisi koset, misalkan G suatu grup dan H adalah subgrup G dan A adalah sembarang anggota G, subhimpunan AH seperti yang tadi kita definisikan, HA adalah himpunan apa? Himpunan yang isinya adalah hasil operasi unsur A dan B, E dan H. Untuk H-nya ini anggota subgrup H
Nah, dari G ini disebut koset kiri H ya. Jadi koset kiri H yang memuat unsur A. Yang perlu perhatikan di sini adalah yang ini nih. Nah, yang Bapak beri kurung ini, yang Bapak lingkari itu AH. AH di situ itu adalah hasil operasi A dan H ya. Hasil operasi A dan H. Seperti yang udah kita bahas di bagian lalu-lalu, ketika operasinya tidak disebutkan secara spesifik, kita cukup menyingkatnya ya. Nah, ini di sini ini artinya adalah hasil operasi A dan H. Dan ini juga ini adalah operasi A dengan himpunan H ya. Nah, nanti lebih spesifik kita lihat di contoh ya. Nah, yang tadi ini adalah koset kiri. Nah, untuk koset kanan tinggal kita tuker aja kiri dan kanan operasi. Berarti yang tadi AH sekarang kita HA ya. Jadi A-nya ditaruh di sebelah kanan operasinya ya. Kalau tadi A di sebelah kiri operasi, sekarang HA ditaruh di sebelah kanan operasi. Jadi seperti ini. Jadi HA ini adalah himpunan hasil operasi unsur H dan unsur A ya. Ini adalah koset yang memuat unsur A ya. Jadi kita mendefinisikan koset kiri dan kanan ini sebagai pengganti kelas ekivalen pada himpunan ya. Jadi di sini adalah kelas ekivalen pada grup. Anda perhatikan ketika kita berbicara subgrupnya adalah 2Z ya. Ini adalah subgrup pada grup himpunan bilangan bulat. Nah, di sini tadi kan syarat menentukan koset itu kita harus punya grup, kita harus punya subgrup, dan kita harus mengambil sembarang anggota grup ya, yang nanti kita bakal jadikan sesuatu yang termuat pada koset tersebut ya. Nah, di sini kita akan menentukan koset-koset dari subgrup 2Z ya. Sebagai subgrup 2Z. Nah, tentu saja kita harus menunjukkan bahwa 2Z ini adalah benar-benar subgrup ya. Sehingga ketika kita mengklaim benar klaim kita. Nah, Anda perhatikan dulu ini. Perhatikan subgrup siklis yang dibangun oleh bilangan 2 ya. Ini kan sudah kita bahas waktu kita membahas tentang grup siklis, bahwa subgrup yang dibangun oleh 2 ini sudah kita tunjukkan dia adalah subgrup dari grup bilangan bulat ya. Nah, coba kita cek di sini ya. Nih, subgrup yang dibangun oleh 2 ini tidak lain adalah himpunan pangkat ke n dari unsur 2 yang kita bisa tulis sebagai, karena di sini operasinya jumlah ya, kita tinggal jumlahkan 2 sebanyak n ya. Di sini kita punya 2n. Nah, 2n berdasarkan definisinya kita peroleh 2n itu tidak lain adalah 2z. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa 2Z itu tidak lain adalah subgrup yang dibangun oleh 2. Dengan kata lain, terbukti bahwa 2Z itu adalah subgrup. Lebih jauh lagi dia adalah subgrup siklis. Nah, karena dia udah subgrup, kita udah yakin dia adalah subgrup. Sekarang kita bisa menentukan koset dari subgrup itu ya. Nah, kita tentukan kosetnya apa aja sih dari 2Z itu. Nah, kita akan menentukan koset dari 2Z. Seperti tadi dalam definisi, HA dan AH itu tidak lain adalah operasi A dan H atau operasi H dan A. Nah, kita di sini berarti punya H-nya adalah 2Z.
ya, karena H di sana adalah subgroup dari G. Di sini kita subgrupnya 2Z ya, berarti H-nya adalah 2Z ya, dan A-nya nanti kita tentukan A-nya ya. Kita tentukan untuk semua unsur di G ya. Nah, ini A-nya kita letakkan di kiri dan kanan sehingga kita punya dua koset ya, kiri dan kanan. Ini yang di kanannya kita sebut kanan, nanti yang di kirinya yang ini ya. Nah, seperti definisinya kita punya koset kanan dari 2Z yang memuat A. Nah, itu cara bacanya ya. Koset kanan 2Z yang memuat A. Ini tidak lain adalah himpunan jumlah X dan A. X-nya anggota 2Z ya. Nah, seperti ini. Karena di sini X-nya anggota 2Z. 2Z itu adalah hasil operasi 2 dan Z ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan langsung aja sehingga kita peroleh seperti ini ya. Dengan kata lain bahwa 2Z plus A itu tidak lain adalah 2Z plus A ya. Ini 2Z kapital yang ini nih. Nah, seperti itu. Nah, ini A-nya kita cari ya dari 0 dan 0, 1, 2 dan seterusnya, lalu negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Jadi kita satu persatu kita tentukan. Misalkan di sini kita mulai dari 0. Untuk A-nya sama dengan 0, kita peroleh apa? 2Z ya. Untuk A-nya sama dengan 1, kita peroleh berapa? 2Z plus 1 ya. Untuk A-nya sama dengan 2, kita peroleh apa? Kita peroleh 2Z plus 2. 2Z plus 2 itu tidak lain adalah 2Z. Di sini kita lihat definisi ini. 2Z plus 2 itu kalau kita sederhanakan itu ternyata sama dengan 2Z. Coba Anda bisa cek ya. Kenapa? Coba kita buktikan ya. Kita buktikan kenapa 2Z tadi, kenapa 2Z plus 2 sama dengan 2Z ya. Karena apa? Karena nih 2Z plus 2 itu sama aja dengan 2X plus 2. X-nya anggota bilangan bulat ya kan. Nah, di sini ini kan sama-sama ada 2-nya, kita keluarkan 2-nya, 2X plus 1 ya. Kalau kita kumpulkan ya, kita keluarkan 2-nya. Nah, ini bisa jadi seperti ini. Nah, lalu karena X-nya bulat, 1 bulat, bulat ditambah bulat hasilnya adalah bulat. Ini adalah bulat ya kan. Nah, karena ini bilangan bulat dan X-nya itu adalah sembarang ya, berarti ini X plus 1 juga sembarang ya. Kita bisa memisalkan sehingga kita misalkan 2Z ya kan, dengan Z-nya sama dengan X plus 1. Nah, Z-nya bilangan bulat ya kan, anggota bilangan bulat. Nah, jadi kita punya apa? Jadi pada akhirnya kita punya 2Z plus 2 itu tidak lain adalah 2Z ya. Tidak lain adalah 2Z ya, tidak lain adalah 2Z. Z-nya anggota bilangan bulat. Ini sama aja dengan 2Z ya kan? Jadi terbukti ya, jelas ya. Nah, sekarang kita bisa perumum ketika A-nya adalah kelipatan 2, itu pasti akan sama dengan apa? Itu pasti akan sama dengan apa? Ketika A-nya kelipatan 2 itu akan sama dengan
2Z. Ketika A-nya bukan kelipatan 2, dia akan sama dengan 2Z plus 1. Jadi ketika kita mengeksplor A-nya mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya, lalu A-nya kita eksplor lagi negatif 1, negatif 2 dan seterusnya, nanti dia akan mengelompok. Kalau tidak masuk ke yang ini, ke 2Z, pasti masuk ke 2Z plus 1 ya. Karena dia pasti kalau tidak genap ya ganjil. Ketika si A-nya genap seperti yang Bapak tadi lakukan, Bapak ngambil contoh A-nya sama dengan 2, dia akan habis dibagi 2 sehingga dia akan sama dengan 2Z. Tapi ketika kita ngambil contohnya A-nya ganjil, nah tadi yang A-nya genap udah dicontohkan. Sekarang kalau A-nya ganjil, kita pilih katakanlah A-nya 2X plus 1. 2X plus 1 ya, berarti kita punya di sini 2Z plus A itu akan sama dengan 2Z plus A-nya kita ganti di sini 2X plus 1 ya kan. Nah, dan seterusnya. Lalu yang ini nanti kita akan peroleh ini kan ada 2, ini ada 2 ya kan, sama dengan 2 apa? 2Z plus X plus 1 dan seterusnya. Dan ini Z plus X itu kita katakanlah sebagai karena ini sama-sama bulat, dijumlahkan juga sini bulat dan ini sembarang, ya berarti kita peroleh katakanlah sebagai M misalkan. Berarti kita akan punya 2Z plus A ini sama dengan apa? 2M ya kan, plus 1. M-nya bilangan bulat. Nah, ini tidak lain 2M plus 1 itu tidak lain apa? Sama dengan 2M plus 1, M-nya bilangan bulat ya, berarti akan sama dengan 2Z plus 1 ya. Jadi untuk A-nya genap dia akan sama dengan ya 2Z, sementara untuk A-nya ganjil kita ambil tadi 2X plus 1 itu akan sama dengan 2Z plus 1 ya. Jelas ya yang Bapak maksud. Jadi Anda bisa explore sendiri satu persatu, itu udah gampang ya. Sekarang kita masuk ke sifat koset ya. Nah, perhatikan sifat ini. Misalkan G suatu grup, H subgrup G, dan kita ambil sembarang A dan B unsur di G, maka kita punya pernyataan ekivalen ya, 4 pernyataan ekivalen. Pertama, hasil operasi A dan inverse B ini berada di subgrup H. Pernyataan berikutnya, A ini akan sama dengan hasil operasi H dan B untuk suatu H anggota subgrup H. Lalu pernyataan berikutnya, A ini adalah anggota dari koset kanan yang memuat unsur B. Pernyataan terakhir, koset kanan yang memuat unsur B akan sama dengan koset kanan yang memuat unsur H. Nah, sekarang kita buktikan satu persatu. Kita buktikan dari I ke II ya. Nah, kita akan buktikan ke sini. Kita akan menunjukkan bahwa I maka II ya. Nah, berarti kita punya ini, berarti diketahuinya apa? AB inverse anggota dari H. Akan kita tunjukkan bahwa A sama dengan HB ya. Untuk H-nya anggota dari H ya. Nah,
seperti itu. Kita tunjukkan bahwa A sama dengan hasil operasi H dan B. Sekarang Anda perhatikan ya, bahwa A tidak lain adalah A tidak lain adalah hasil operasi A dengan unsur identitas ya. Kita tahu bahwa B in plus B ini adalah identitas ya untuk sembarang B di H, sehingga kita bisa menggantikan A dengan B in plus B ya. Nah, karena kita tahu bahwa A, B inverse, B, A, E itu semua anggota grup G, tentu saja hukum asosiatif itu terpenuhi ya, sehingga kita punya A, B inverse, B ya. Di sini akan kita tunjukkan bahwa A sama dengan H B ya. Kita tahu bahwa AB inverse di sini adalah anggota dari H ya. AB inverse anggota dari H. AB inverse anggota dari H ini artinya berarti yang ini nih, ini artinya berarti AB inverse akan sama dengan H ya kan? Akan sama dengan H, untuk H-nya anggota subgrup H ya. Nah, berarti di sini kita akan ganti AB inverse-nya sama dengan H, sehingga kita punya H yang ini yang di dalam kurung kita ganti dengan H, yang B-nya tetap ya, sehingga kita punya A sama dengan H B terbukti ya. Jelas ya. Jadi dari I menuju II itu sudah terpenuhi ya, A sama dengan HB. Nah, lalu sekarang kita akan tunjukkan dari II ke III, triple I ya, dari double I ke triple I. Kita punya A sama dengan HB, akan kita tunjukkan A anggota HB. Yang ini sih sudah terlihat jelas ya. Kita punya A sama dengan, oke, kita hapus dulu biar kosong screennya. Nah, ini A sama dengan HB ya. Nah, kita ingin menunjukkan double I maka triple I ya. Nah, di sini diketahuinya adalah A sama dengan HB ya kan. Akan kita tunjukkan A anggota dari koset kanan yang memuat B ya, koset kanan dari subgrup H yang memuat B. Nah, tadi kan A sama dengan HB ya, kita uraikan aja sini ya. A nya sama dengan HB. H ini anggota dari apa? H. B nya anggota dari apa? Ya, B nya tetap kan. Nah, ini ya jelas lah, tentunya dia anggota memuat di koset kanan yang memuat B, karena kita tahu definisi dari HB itu adalah HB ya kan, H-nya anggota dari H, seperti itu ya. Ini berdasarkan dari definisi. Nah, sehingga karena A sama dengan HB, HB anggota HB, anggota koset HB, sehingga kita punya A-nya anggota dari koset kanan yang memuat B ya, seperti itu. Kita sekarang akan menunjukkan yang berikutnya. Kita tunjukkan tadi I ke double I sudah, double I ke triple I sudah, sekarang triple I ke IV ya, yang ini. Diketahuinya A anggota HB, lalu kita akan menunjukkan bahwa H koset kanan H yang memuat A sama dengan koset kanan H yang memuat koset kanan H yang memuat B ya. Nah, untuk ini untuk menunjukkan HA sama dengan HB berarti kita cukup menunjukkan ketermuatan ya, HA termuat di B dan HB termuat di A. Nah, berarti untuk yang triple I ke
IV ini berarti kita akan kita tunjukkan ini diketahuinya adalah A anggota HB, ya kan. Akan kita tunjukkannya bahwa HA sama dengan HB. Ini sama aja dengan menunjukkan HA termuat di HB dan HB termuat di HA, seperti itu ya. Ini berarti pertama kita yang ini dulu, yang satu dulu ya, HA termuat di HB. Ya berarti kita ambil aja X anggota dari HA. Nah, maka kita punya X sama dengan HA, ya kan? X sama dengan HA. Kita punya tadi A-nya anggota dari HB. Karena A anggota HB, maka kita di sini punya A-nya kita ganti. A itu kan adalah akan sama dengan A-nya kan anggota HB, A-nya anggota HB. Berarti A akan sama dengan H dioperasikan dengan B. Berarti akan sama dengan katakanlah ini H akan sama dengan I, katakanlah I B ya, I-nya anggota dari H, ya kan. Sehingga kita punya HI B, ya kan. Nah, HI kan H-nya anggota H, I-nya anggota H, otomatis HI juga anggota H. Nah, HI-nya anggota H, sehingga HIB itu adalah anggota dari HB, ya. Sehingga di sini X itu menjadi anggota HB. Nah, sehingga dari sini kita punya X-nya anggota dari HB. Dan dari situ kita peroleh bahwa X anggota HA mengakibatkan X anggota HB. Dan ini kita simpulkan bahwa HA subset dari HB atau HA termuat di HB, ya. Nah, untuk yang sebaliknya kita tinggal ambil X anggota HB, ya. Maka di sini X sama dengan HB, ya kan. Nah, HB, B-nya kan tadi anggota HA, sehingga B-nya bisa kita tuliskan sebagai I dari A, ya kan. Nah, dengan argumen yang sama kita punya X sama dengan HI A, ya. Nah, di sini ini kan anggota dari H, ya kan, sehingga kita punya X anggota dari HA. Nah, maka kita punya X anggota HA mengakibatkan X anggota HB, X anggota HA, ya. Sehingga disimpulkan bahwa HA subset dari HB. Tadi di awal kita punya HB termuat di A. Sekarang kita punya HA termuat di HB. Jadi terbukti bahwa HA sama dengan HB. Nah, terakhir tinggal menunjukkan bahwa jika HA sama dengan HB, maka akan kita tunjukkan bahwa hasil operasi A dan B inverse itu adalah anggota H. Kita bisa menggunakan informasi apa? Nah, dari sini kita punya HA sama dengan HB. Nah, kita berarti A itu anggota HA juga anggota HB. B juga sama, B anggota H juga B anggota HB, ya. Karena HA-nya sama dengan HB. Tadi A anggota dari HA, ya. HA-nya sama dengan HB, ya kan. Sehingga kita punya A anggota dari HB, ya kan. Nah, sekarang B anggota dari HB. HB-nya sama dengan HA, sehingga B anggota dari HA. Nah, dari sini
kita punya A dan B. Nah, maka dari sini kita punya A dan B-nya itu anggota dari HA dan juga HB ya. Sehingga kita punya apa? Jadi kita punya sama-sama ya, baik dari apa namanya, baik dari HA maupun HB ya. Sekarang kita A anggota HA, B juga anggota HA. Nah sekarang AB, kalau A anggota HA dan B anggota HA, sekarang AB anggota apa? Nah kita ambilnya dari sini, B nya anggota HA dulu nih, atau A anggota HB. Ketika kita punya A anggota HB, kita punya A sama dengan HB ya kan. Lalu ketika kita punya B anggota HA, berarti kita punya B sama dengan IA. Nah, dari sini nih kita punya apa nih? Kalau dari yang ini kita punya bahwa AB inverse sama dengan H. H-nya anggota dari H. Yang ini juga sama. Dari yang sini kita punya apa yang ini? Kalau yang ini kita punya BA inverse sama dengan I-nya anggota. Oh, kita hapus semuanya dulu, tidak terlihat ya. Nah, kita tadi punya apa? A anggota dari H B dan B anggota dari H A ya. Nah ini yang ini nih kita peroleh apa? A sama dengan apa? A sama dengan H B ya. Nah dari sini kita peroleh apa? A B inverse sama dengan H B inverse ya. HB B inverse sama dengan HB inverse sama dengan apa? Jadi AB inverse sama dengan apa yang ini? BB inverse itu kan E sama dengan H E. HE itu sama dengan H. Sehingga di sini AB inverse sama dengan H. Nah yang ini juga kita operasikan lagi, B-nya kita operasikan, B inverse-nya kita operasikan dengan B. Yang ini ada B-nya ya. Jadi AB inverse dioperasikan dengan B, yang ini H. Kita udah ketemu ya sebenarnya. Oke, udah sampai di sini. Udah. Nah, kita tahu bahwa H ini kan anggota dari H ya kan. Nah dari sini kita dapat kesimpulan bahwa A B inverse anggota dari H ya, terbukti. Jelas ya. Nah dari sifat ini ada yang mau ditanyakan. Ini artinya apa? Antar koset itu tidak saling beririsan ya. Jadi ketika ada satu yang masuk ke koset yang lain, bahwa kedua koset itu akan sama ya. Baik, kita masuk ke sifat selanjutnya. Misalkan G suatu grup, H subgrup dari G dan A anggota G. Jika subgrup H berorder hingga, maka kardinal H akan sama dengan kardinal koset H yang memuat A ya. Untuk menunjukkan bahwa dua himpunan memiliki kardinal yang sama atau jumlah anggotanya sama, kita cukup menunjukkan ada pemetaan di antara kedua himpunan tersebut yang bersifat bijektif ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa kardinal H sama dengan kardinal koset dari H yang memuat unsur A, kita harus mengkonstruksi pemetaan dari H ke HA ya.
Nah, di sini kita misalkan ya pemetaannya adalah, katakanlah pemetaannya adalah pemetaan gamma sigma ya, misalkan namanya sigma aja ya, sigma metakan dari H ke koset yang memuat A ya, koset dari H yang memuat A. Kita petakan H anggota subgrup H ke HA anggota dari koset H yang memuat A ya. Ini untuk H-nya anggota dari H. Nah, sini akan kita tunjukkan bahwa sigma ini adalah bijektif ya. Akan kita tunjukkan bahwa ini adalah bijektif ya. Untuk menunjukkan sigma bijektif, kita harus menunjukkan bahwa sigma ini adalah pemetaan yang terdefinisi dengan baik ya. Jadi kita harus menunjukkan bahwa sigma, harus kita tunjukkan bahwa sigma ini adalah pemetaan ya. Lalu kita juga harus menunjukkan bahwa sigma adalah 1 1 ya. Dan terakhir kita harus menunjukkan bahwa dia adalah pada ya. 1 1 dan pada, sehingga ketika 3 syarat ini terpenuhi, jelas dia adalah bijektif ya. Ingat ya, untuk menunjukkan bijektif kita harus menunjukkan 3 syarat ini ya. Jadi pemetaannya terdefinisi dengan baik, lalu kita tunjukkan bahwa dia adalah 1 1, dan terakhir kita harus menunjukkan dia adalah pada. Oke. Nah, sekarang akan kita tunjukkan bahwa sigma ini adalah pemetaan ya. Untuk menunjukkan dia adalah pemetaan, maka kita ambil H anggota dari H ya. Lalu kita juga ambil K anggota dari H ya. Nah, ini kita ambil H dan K sehingga H sama dengan K ya. Maka kita tunjukkan bahwa sigma H sama dengan sigma H apa tadi dari relasi yang kita bentuk tadi, yang akan kita tunjukkan bahwa sigma itu adalah pemetaan. Berarti tadi H dipetakan ke HA ya. Berarti di sini sigma H adalah HA ya. Karena di sini H-nya kita asumsikan sama dengan K, maka di sini kita punya KA ya. Kita punya KA ya. Nah, KA itu tidak lain adalah dari definisi yang kita buat tadi, si KA adalah sigma dari K ya. Jadi dengan kita mengambil H dan K anggota subgrup H dengan asumsi H-nya sama dengan K, mengakibatkan sigma H sama dengan sigma K. Nah, kita simpulkan bahwa sigma adalah pemetaan. Sigma terdefinisi dengan baik ya. Nah, jadi satu syarat terpenuhi ya. Baik. Berikutnya kita harus menunjukkan bahwa si sigma ini adalah pemetaan 1 1 ya. Setelah kita menunjukkan dia pemetaan, langkah berikutnya kita tunjukkan pemetaannya adalah 1 1 ya. Untuk menunjukkan pemetaannya 1 1 ya, berarti berikutnya kita akan tunjukkan bahwa sigma adalah 1 1. Berarti kita ambil apa? H dan K anggota dari H ya, sehingga sigma H sama dengan sigma K ya. Jadi kita ambil anggota domain, di sini adalah subgrup H yang petanya adalah sama ya. Jadi kita ambil sembarang dua anggota domain H dengan petanya sama, lalu kita akan tunjukkan bahwa ternyata kedua anggota tersebut sama ya. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa si H itu akan sama dengan K, akan tunjukkan itu ya. Nah, untuk itu dari pengambilan yang kita
lakukan ini, kita punya bahwa di sini kita tadi sigma H sama dengan sigma K ya. Kita punya sigma H sama dengan sigma K. Kita tahu bahwa sigma H itu adalah H A. Sementara sigma K adalah K A. Ya, pada pembahasan grup sudah kita pelajari bahwa grup itu memiliki sifat memenuhi hukum pembatalan. Nah, di sini kita bisa membatalkan A ya. Sehingga kita punya H sama dengan K. Ya, terkait tentang kebenaran dari hukum pembatalan itu sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Jadi, kita di sini akhirnya punya H sama dengan K ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap kita mengambil dua anggota H, katakanlah H dan K ya, anggota subgrup H katakanlah H dan K, sehingga sigma H sama dengan sigma K, kita peroleh bahwa H sama dengan K ya. Jadi kesimpulannya bahwa sigma adalah satu ya. Kenapa ya? Karena dari kesimpulan ini ketika kita harapannya ketika kita mengambil di sini H, di sini HA ya kan, kita ambil H dan K, H dan K. Tapi di sini kita asumsinya bahwa dia petanya sama, sigma H dan sigma K. Nah, artinya di sini ketika kita ngambil H dan K, petanya sama, ternyata H dan K adalah sama. Jadi nanti pada akhirnya ini tuh berhimpit ya. Jadi pada akhirnya nanti gambarnya menjadi seperti ini. Jadi pada akhirnya gambarnya menjadi tadi sini langsung. Berarti di sini ini H sama dengan K ya. H-nya sama dengan K. Ya, masih ini juga, dan sigma H sama juga dengan sigma K ya. Jadi tidak ada percabangan ke kiri. Ya, kalau tadi asumsinya kita bercabang ke kiri, tapi ternyata terbukti bahwa dia tidak bercabang ke kiri, dan berarti dengan kata lain adalah karena ini berlaku untuk semua ya, H-nya dan K-nya itu kan sembarang, artinya semua anggotanya tidak memungkinkan bercabang ke kiri ya, tidak memungkinkan bercabang ke kiri ya, karena tadi setiap kita asumsikan bercabang ke kiri ternyata dia sama ya, berhimpit ya. Jadi dengan kata lain terbukti dia adalah satu ya. Nah, berikutnya yang terakhir kita harus tunjukkan apa? Pada ya kan, kita akan kita tunjukkan bahwa sigma bersifat pada ya. Nah, sekarang untuk menunjukkan ini kita ambil katakanlah Y anggota kodomain koset yang memuat A ya. Koset dari subgrup H yang memuat A. Nah, di sini ketika kita mengambil Y anggota koset dari subgrup H yang memuat A, berdasarkan definisi dari koset itu, kita peroleh Y itu akan sama dengan HA ya. Untuk H-nya anggota dari subgrup H ya. Nah, dari sini kita pilih X-nya, lalu ini kita ambil, lalu kita pilih X-nya, X anggota dari H, sehingga apa? Pemilihannya ini menyebabkan apa? X-nya sama dengan H ya. X-nya sama dengan H ya. X-nya sama dengan H. Maka kita peroleh bahwa
Di sini si Y sama dengan HA sama dengan XA ya. XA itu tidak lain adalah sigma dari X ya. Jadi dengan kata lain, untuk setiap Y anggota dari H ada X anggota H ya. Sehingga apa? Sehingga Y sama dengan sigma dari X ya. Y-nya adalah sigma X. Jadi setiap kita mengambil anggota kodomain ada prapetanya ya, ada prapetanya, sehingga si anggota itu, setiap anggota kodomain itu memiliki prapeta. Dengan kata lain ya berarti semua anggota kodomain memiliki pasangan di domain, dan itu adalah definisi dari pemetaan pada. Artinya anggota kodomainnya itu terpasangkan semua ya. Karena terpasangkan semua berarti pemetaan sigma ini adalah bersifat pada ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa sigma bersifat pada ya. Atau Anda perhatikan bahwa tadi si sigma dari H itu sama dengan H A ya, seperti itu. Artinya semua anggota semua anggota dari HA ini punya prapeta di H ya. Seperti itu. Kenapa? Ya tadi tuh setiap kita ngambil anggota HA ada anggota H, sehingga anggota HA itu adalah peta dari anggota H ya. Oke. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Bapak pikir sudah sangat jelas ya. Nah, sekarang kita bicara indeks H di G. Apa itu indeks H? Indeks H di G ditulis seperti yang Anda lihat ini. Nah, seperti ini ditulisnya ya. Ini didefinisikan sebagai banyaknya koset kanan dari subgrup H pada grup G. Jadi ketika kita himpun semua koset-koset yang ada, koset kanan ya di sini. Nah, banyaknya koset kanan itu kita sebut sebagai indeks ya. Itu. Nah, kita kembali lagi ke contoh. Tadi kita punya apa ya? Tadi coba kita ambil contoh. Misalkan di sini kita ambil katakanlah S3, H-nya kita pilih katakanlah identitas dari S3, lalu adalah permutasi 1, 3. Nah, ini kita punya hanya seperti ini. Ditanya berapa banyaknya koset kanan dari H. Nah, pertanyaannya hitunglah banyaknya koset kanan dari H. Nah, seperti itu. Ya. Berarti di sini kita data ya. Kita punya H1 koset kanan subgrup H yang memuat 1. Berarti kita di sini operasikan apa? 1 dengan 1, lalu 1, 3 dengan 1 ya. Ini kita punya apa? Punya yang ini ya 1, yang ini adalah 1, 3. Nah, berarti kita punya 1 ya. Sekarang H12, ini tidak lain adalah 1 dengan 12, lalu 1, 3, 3 dengan 1, 2. Nah, ini apa hasilnya? 1, 2. Yang ini 1, 3 dengan 1, 2 apa? 1 ke 2, 2 ke
2 ya. Sekarang 2 ke 1 ke 3 3 ke 3 ke 1 tutup. Nah, jadi koset yang memuat permutasi 1 2 itu adalah permutasi himpunan yang isinya permutasi 1 2 dan permutasi 1 2 3 ya. Lalu adalah koset yang memuat 1 3. Ini isinya adalah 1 1 3 lalu 1 2 1 3 ya. 1 3 karena tadi haknya adalah 1 dan 1 3 ya. Nah, ini isinya adalah ini 1 3 tetap ya. Lalu yang ini adalah 1 ke 3 ke 1. Oke, tutup karena udah ada 2 ke 2 di sini juga 2 ke 2 tutup. 3 di sini 3 ke 1 di sini 1 ke 3 ketemu 3 lagi tutup. Nah, ini hasilnya adalah 1 3 yang ini hasil 1 ya. Nah, ini tadi sama berarti koset yang memuat permutasi 1 3 itu sama dengan koset yang memuat 1 ya. Ini sama. Oke, berikutnya adalah koset yang memuat 2 3 ya. Koset yang memuat 2 dan 3 isinya adalah 1 2 3 lalu 1 3 2 3. Nah, ini isinya apa? Ini tetap ya 2 3 2 3. Yang ini 1 dulu. 1 ke 1 1 ke 3 3 3 ke 2 2 ke 2 ya 2. Sekarang 2 2 ke 3 3 ke 1 ketemu 1 tutup. Nah, berarti isinya adalah 2 3 dan 1 2 3. Sekarang koset yang memuat 1 2 3 isinya adalah ya 1 dengan 1 2 3 lalu 1 3 ya 1 2 3 1 2 3. Nah, ini sama dengan apa? Ini tetap 1 2 3. Satunya lagi adalah nah 1 ke 2 2 di sini tetap ke 2. Sekarang 2 2 ke 3 3 ke 1 udah ketemu 1 tutup. Nah, ini pas tinggal sisa 3 3 ya. Di sini 3 ke 1 sini 1 ke 3 3 ke 3 sama ya. Nah, jadi yang ini kita peroleh adalah himpunan yang isinya adalah permutasi 1 2 3 dan permutasi 1 2 ya. Terakhir koset yang memuat 1 3 2. Ini isinya adalah 1 dengan 1 3 2 lalu 1 3 1 3 2 ya. Nah, ini tidak lain adalah yang ini tetap 1 3 2 ya. Yang satunya adalah 1 ketiga dengan 1 ketiga kedua ya, yang ini berarti 1 ke 3 3 ke 1 berarti 1 1 ini identitas tetap, berarti tinggal 2 3. Nah ya, semua sudah kita data. Ternyata tadi kita peroleh mana yang sama, mana, yang beda mana. Kita peroleh bahwa H1 sama dengan H1 3 sama dengan udah itu ya.
Lalu H12 ini sama dengan H123. Lalu H23 ini sama dengan H132 ya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3 ya. Jadi sebenarnya hanya ada 3 buah koset ya. Dari 6 yang kita hitung tadi, ternyata karena masing-masing ada yang sama ya, sehingga yang berbeda hanya ada 3 ya. Jadi kita cukup menuliskan bahwa banyaknya koset kanan dari subgrup H ada 3, atau kita tulis ini artinya banyaknya koset kanan dari subgrup H di S3 adalah 3 ya. Jadi banyaknya koset kanan dari subgrup H sebanyak 3 buah ya. Sekarang kita perhatikan teorema Lagrange. Jika G suatu grup hingga dan H subgrup dari G, maka banyaknya anggota grup G tidak lain adalah hasil kali banyaknya anggota koset kanan subgrup H di G dikalikan dengan banyaknya anggota subgrup H, seperti Anda lihat pada slide ini ya, seperti itu. Nah, contohnya tadi ya, kita tahu bahwa S3 ini jumlah anggotanya ada berapa? Ada 6 ya. Apa aja? Permutasi 1, 12, 13, 23, 123 dan 132. Ada berapa? Ada 6. Apa aja tadi? Permutasi 1, permutasi 12, 13, 23, 123 dan 132. Ada berapa? Ada 6 ya. S3 ada 6. Lalu tadi sudah kita hitung apa? Banyaknya koset kanan ya. Banyaknya koset kanan dari apa tadi? Dari subgrup H sini ya. Ketika kita tadi ambil H-nya apa? Misalkan tadi kita ambil H-nya apa? H-nya tadi H-nya adalah tadi 1 dan 13 ya. Nah, ketika ngambil H-nya ini, maka banyaknya anggotanya adalah 2 ya. Tadi kita juga sudah mendapatkan bahwa apa tadi? Tadi kita sudah mendapatkan bahwa S3 titik 2H atau banyaknya koset kanan dari H di S3 itu tadi berapa? Adalah 3. Nah, jadi tidak lain adalah ini sama dengan hasil kali 2 dan 3, 6 ya. Jelas ya? Tuh, terlihat kan? Ini 6 itu tidak lain adalah apa tadi? S3 titik 2H ya kan, dikali dengan H. Nah, seperti itu. Yang ini tidak lain adalah ini ya, dan yang ini tidak lain adalah ini. Jelas ya, 6 sama dengan 3 dikali 2. Itu adalah bunyi dari teorema Lagrange ya. Jadi ketika kita ingin tahu banyaknya anggota grup atau banyaknya anggota subgrup, ya kita cukup menentukan banyaknya koset. Atau ketika kita punya order grup, kita juga punya order subgrup, ya kita dapat menghitung banyaknya koset. Jelas ya. Jadi untuk menentukan banyaknya koset, kita cukup perlu tahu order group dan subgrupnya. Lalu kita bagi, hasil bagi itu adalah banyaknya
koset. Itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Jadi kita sudah membahas apa itu koset, dan ternyata apa koset itu? Koset itu tidak lain adalah kelas ekivalen. Ketika kita bicara di himpunan, kita punya kelas ekivalen. Ketika kita berbicara di grup, kita punya koset ya. Seperti itu. Lalu kita juga kemarin sudah membahas apa itu partisi ya, dan apa ketika kita bicara partisi ya, partisi itu tidak beririsan ya. Nah, di sini juga antar koset itu tidak beririsan ya. Antar koset tidak saling beririsan. Ketika ada irisan di antara kedua koset, berarti koset itu sama. Itu juga sudah kita bahas di salah satu sifat yang tadi barusan kita ulas ya. Nah, tadi juga kita sudah membahas sifat terkait pemetaan bijektif dari grup dari subgrup ke koset, bahwa banyaknya koset yang memuat suatu unsur itu sama dengan banyaknya anggota grup ya. Banyaknya anggota subgrup ya. Karena ada pemetaan bijektif dari subgrup ke set subgrup yang memuat suatu unsur ya. Lalu terakhir tadi kita barusan membahas teorema Lagrange ya, bahwa banyaknya koset itu tidak lain adalah hasil bagi orde grup oleh orde subgrup ya. Nah, Anda perhatikan baik-baik ya, diulangi terus sampai Anda mendapatkan pencerahan, sampai Anda paham betul ya apa yang Bapak uraikan tadi. Simak dan perhatikan ya. Jika ada bagian yang belum dimengerti meski sudah dibolak-balik, silahkan utarakan pertanyaan ya pada kolom komentar, sehingga apa yang Anda inginkan Bapak bisa membantu melalui kolom komentar tersebut ya, sehingga Anda benar-benar bisa menguasai materi ini dengan baik ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share ke teman-teman Anda yang lain ya, karena siapa tahu mereka juga membutuhkan pembahasan ini karena mereka belum memahaminya ya. Jangan lupa tekan lambang loncengnya agar ketika Anda menuliskan pertanyaan di kolom komentar dan saat Bapak menjawab pertanyaan Anda itu, nanti Anda akan mendapatkan pemberitahuan sehingga Anda bisa melakukan perbaikan dalam proses menuju paham ya. Nah, jika Anda tidak memberikan komentar atau apa, ini bermanfaat ketika ada video-video selanjutnya, sehingga Anda dapat mengupdate pengetahuan untuk materi-materi selanjutnya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, selamat belajar sehingga Anda bisa masuk ke materi berikutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.